Kalau kita bicara tentang doa, ya, kita bicara tentang sentuhan, yang orang yang sakit itu selalu didoakan. Bicara tentang doa, ini pasti bicara tentang tangan. Baik itu terlepas dia mengangkat tangan satu atau mengangkat tangan barengan. Ya, ketika orang sakit itu disentuh, anak sakit disentuh. Ya, ketika Nabi sakit juga malaikat Jibril menyentuh dengan tangannya. Ketika sahabat sakit juga Nabi menyentuh dengan tangannya. Nah, berarti kata kuncinya adalah tangan. Ya, tangan terdiri dari jari. Makanya tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan jarinya sama. Ya, sensornya beda-beda. Nah, maka apa? Ini sudah diciptakan, sebenarnya tubuh kita bisa menyembuhkan sendiri. Nah, dalam ilmu terapi sekarang kita bedah dari berbagai macam keilmuan. Kalau kita lihat tentang pemijatan, memang asal dari refleksi itu adalah Mesir kuno. Refleksi itu bukan dari Cina. Refleksi itu aslinya adalah Mesir kuno. Tahun berapa? 2230 sebelum Masehi. Itu sudah ada refleksi. Ya, dan di Cina belum ada pada saat itu. Nah, 2230 sebelum Masehi, nah di sana sudah ada tentang refleksi. Dan dalam kitab itu diceritakan bahwa ketika kalian menterapi tidak boleh sakit. Nah, ini kunci refleksi itu nggak boleh sakit, Bu. Jadi kalau refleksi sakit, ya misalnya ibu direfleksi teriak-teriak, itu rasa sakitnya itu tertahan. Jadi sembuhnya itu karena ibu takut diterapi lagi. Ya, jadi sakit dilawan sakit. Ya, orang diterapi nyaman. Itu proses sembuhnya jauh lebih cepat dibandingkan orang di terapi teriak-teriak. Ya, coba aja ibu misalnya nyaman, ibu masuk ke rumah sakit, ya, dokternya cemberut, perawatnya cemberut, nggak sembuh. Ya, ibu sakit gigi, dokternya cemberut, tambah sakit. Ibu sakit gigi, ngantri, udah menggumel, tahu-tahu terima dokternya baik, ramah, belum suruh mangap aja sembuh. Iya, tapi sampai rumah guling-guling lagi. Nah, inilah yang mengatakan bahwa 3 kali diangkat tentang syifa itu adalah Al-Quran. Itu artinya adalah spiritual, keimanan kita, ya, pikiran kita. Ya, kalau kita mau sembuh, ya pikiran kita rubah mindsetnya. Ya, bahwa Allah akan berikan kesembuhan sesuai dengan keinginan kita. Maka ada pasien mau sembuh enggak, ya nggak usah diterapi, karena dia sendiri nggak mau sembuh. Ya, tapi ketika kita yakin, tanamkan keimanan, hibur diri kita bahwa orang yang sakit adalah pengabulan doa-doa yang belum dikabulkan. Ya, dosa-dosa dihapuskan, Allah dekat dengan kita. Allah nanti doa-doa orang yang sakit. Mana doa-doa kalian aku nanti. Makanya setan tidak tinggal diam. Setan membisikkan, udah kamu mati aja, udah nggak ada obatnya. Pasti seperti itu. Nah, maka disinilah pentingnya pendamping. Nah, salah satunya pendampingnya adalah orang yang bisa memahami atau orang yang bisa menterapi. Ya, kita ambil tadi tentang refleksi. Saya akan ajarkan yang pertama menjadi ahli refleksi 5 menit. Ibu udah hafal tuh. Ya, baru nanti kita penekanan jalur-jalurnya segala macam. Tapi yang pasti, ibu bayangkan telapak kaki ibu. Ya, telapak kaki ibu, telapak tangan ibu adalah bayangkan seluruh organ tubuh. Ada kepala, ada leher, ada dada, ada perut, ada kaki. Ya, supaya 5 menit selesai nih. Kita hitung dari sekarang 5 menit nih. Nanti saya tes nih. Jari tangan, ya, atau jari kaki ini sama nih. Tangan sama kaki itu sama. Ya, jadi titiknya itu timbal balik, Bu. Jadi kalau misalnya ada anak kita jatuh ke seleu atau memar kaki tangannya, maka jangan dipencet tangannya, tapi kristalnya itu ada di kaki, maka gosok kakinya, posisinya sama. Ya, jadi pulang dari sini nyari orang jatuh. Ya, nanti coba lihat keajaibannya. Karena saya ada pas saya lagi ngisi gini, tiba-tiba anaknya yang punya majelis teriak-teriak nangis jatuh dari sepeda, kakinya memar. Sama pamannya dipencet kakinya, teriak-teriak. Saya bilang, sini anaknya, saya pijat dari tangannya. Langsung sekarang main lagi. Gak sakit Ustadz, katanya. Wah, Ustadz sakti, bukan sakti, karena kita tahu jalurnya.
Ya, jadi posisinya sama. Ya, seperti ini. Kalau sini sakit, ambil dari sini. Ya, ini sakit, ambil dari sini. Ya, telunjuknya sakit, kaki, telunjuk tangan di terapi. Ya, nanti coba aja, ada misalnya telunjuknya nggak bisa bengkok, pencet timbal baliknya. Ya, jadi posisinya sama. Ya, sama. Nanti jadi tukang pijit semuanya. Ya, nanti suami pasti senang dah, karena istrinya pintar memijat. Ya, jadi itu. Ya, kita bayangkan telapak kaki, telapak tangan itu adalah bagian tubuh kita. Jari, ya, jari tangan, jari kaki, bayangkan itu adalah kepala kita. Ya, Bu, ya. Ini sebenarnya udah pernah saya lakukan, tinggal nanti prakteknya saja. Jari itu adalah kepala. Nah, di bawah kepala itu leher, Bu. Ya, leher itu adalah pas ujung garis. Ya. Jadi kalau ini adalah kepala, ya, ini leher ujung. Ya, nggak usah pusing, Bu. Leher itu nanti ada apa, kelenjar ini nanti aja. Yang penting hafalnya itu aja dulu. Ya. Nah, yang paling mudah lihat dari kaki. Di bawah leher itu dada. Coba kalau kaki kita tekuk begini, bentuknya sama dengan dada kita. Ya kan? Di bawah dada ada pencernaan besar. Nah, ini semuanya pencernaan kita. Ya. Di bawah pencernaan reproduksi. Ya udah, tumit kita reproduksi, selesai belajarnya. Ya kan? Makanya disitulah Islam mengajarkan kenapa wanita tidak boleh pakai sepatu hak tinggi, akan sulit melahirkan. Itu namanya kelenjar reproduksinya yang terganggu karena dia tertekan. Nah, makanya ada penekanan khusus, ya, kalau berwudu gosok tumitnya karena itu adalah kelenjar reproduksinya. Jadi tadi jari-jari kepala, di bawah kepala ada leher, di bawah leher ada dada, bentuknya sama, dilihat nih. Ini dada, sama dengan dada pencernaan. Di bawah pencernaan reproduksi. Nah, mana lagi yang sama? Pinggang seperti ini. Kita lihat pinggiran kaki kita nih, sama pinggang kita. Sudah selesai. Ya kan, nggak usah pusing-pusing. Nah, pinggiran ini pinggang kita. Ya, iya, tekan situ pinggang yang pegal. Ya. Jadi udah sederhana belajar refleksi, walaupun saya ngumpulinya lama. Ibu mah sederhana, ya. Saya berapa tahun untuk memunculkan itu. Nah, terus mana lagi? Kalau kita merefleksi, biasanya biar kotoran itu keluar melalui urinari kita, saluran kencing kita atau kandung kemih kita, ya. Jadi yang pertama namanya kantong. Kantong itu meletakkan sesuatu. Kalau penuh nongol, Bu. Maka kita lihat. Nah, di sini, Bu. Nah, di sini ada yang menongol. Ya, ini bukan ustadz nggak sopan. Di bawah mata kaki kita, coba lihat di pinggiran ini ada yang lebih menonjol. Itu namanya kandung kemih. Karena tempat menahan kencing. Jadi ibu mulai dari sekarang lihat, kalau mencet orang, ih nongol, berarti kamu suka nahan kencing. Udah sakti. Baru satu ilmu kan langsung sakti. Ya. Langsung kok tahu saya sering nahan kencing. Nah iya, karena nongol. Ya gampang. Ya, nah terus gunakan telunjuk. Ya, telunjuk. Ya, dari kandung kemih tadi kita ambil garis lurus. Ya, ambil garis lurus dari kandung kemih tadi, maka ujung dari telunjuk kita itu adalah ginjal. Jadi pas telunjuk ini tadi kandung kemih, misalnya kandung kemih ini. Ya, kita ambil lurus begini, Bu. Ya, maka lurusan ini adalah saluran kemih dan ujungnya adalah ginjal. Tadi dari kaki, ya, yang paling mudah dari kaki. Ya, nah selesai kan? Nah, caranya bagaimana? Kalau misalnya di tangan, ibu nggak usah pusing-pusing, pakai sapu jagat. Sapu jagat gimana? Pijit aja semuanya. Nah, kalau dari tangan yang paling mudah, cara pijatnya kan semuanya nih, nggak usah ibu pusing-pusing begini-gini. Nah, bisa saling mengkait. Misalnya ini masuk, kait ke sini. Nah, pijat. Yang pinggangnya sakit, ambil dari sini. Coba yang pinggangnya sakit, terapi sendiri. Nah, ambil begini. Ya. Nah, nggak usah pakai minyak, pakai ini yang gerak nih. Nih. Nah. Tuh,
Biasanya kalau ada yang sakit dia seperti pasir, krek 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 krek, kristal ya. Nah jadi dipecahkan pelan-pelan. Nah nanti dipijat begini aja nanti. Nah kalau sini itu bagian bahu ya. Jadi nah ini begini, tadi kan begini, putar Bu. Nah tuh sampai muter-muter ibu yang di belakang bingung ngikutin gaya saya ya. Padanya kan tinggal begini aja, ini bisa bergerak pinggang ya, ini bahu, nah ini bahu ya, udah tinggal begini aja tuh. Nah coba ibu tekan kanan kiri yang bahunya sakit, nanti kok jadi ringan ya. Udah sederhana ya. Ya sekitar 5 atau 7 kali ibu hitung, nggak apa-apa, sambil nih pinggang bahu pinggang bahu. Nah tekan aja ya. Nah terus untuk mengetes yang paling mudah lagi nih, anak saya nafsu makannya kurang ya. Nah itu paru-paru bukan Ustadz. Nah itu posisinya di sini, kanan kiri nih ya, kanan kiri. Nah jadi kalau ibu nih bisa tekan begini atau begini aja. Jadi kalau dia banyak krek krek krek, nanti yang sebelah kiri atau kanan berarti ada plek di paru-paru sebelah kiri atau kanannya. Sederhana Bu ya. Nanti setelah ini baru saya ajarkan dengan jari untuk jalur-jalurnya, tapi ini paling tidak yang nyaman dulu ya. Bisa juga ditekannya begini Bu nih, jadi pakai punggung. Nah ya iya, ini pakai ini Bu, jadi manfaatin ini aja ya. Jadi ini bisa jadikan begini, nah ya, bisa diputar ambil ini atau dilebarkan. Nah mudah kan Bu ya. Ya asam lambung nanti lagi. Nah terus kalau misalnya ya saya sering lelah Ustadz, sering capek ya, saya pengen tahu apakah saluran liver saya masalah. Nah itu ambil dari tengah sini, itu yang paling mudah ya. Nih tengah jari manis, nah kita ambil begini aja Bu, itu biasa sakit sekali, jadi kayak kesetrum. Ini kanan kirinya ya nih. Nah makanya kenapa dalam pengobatan Cina itu ada terapi hanya diginiin. Nah lakukan terapi seperti ini rutin setiap pagi dan sore. Nah Islam mengajarkan kenapa zikir harus pakai tangan. Ini nanti yang kita bahas ya, karena pembagian jalur meridiannya, kenapa tidak pakai tasbih, pakai tangan. Nah karena ini adalah jalur semuanya. Nanti kita akan praktekkan bagaimana nanti jari-jari, nanti kalau ada yang kakinya sakit atau apa, kalau udah tua saya berani terapi, kalau enggak nanti ibu yang terapi ya. Jadi itu, jadi kita bisa menterapi sederhana ya. Jadi nggak perlu mahal, lakukan sendiri di rumah rutin atau dengan batang sapu. Dulu pernah saya ajarin tapi udah lupa kelihatannya ya. Jadi pakai batang sapu diinjek-injek. Jadi diinjak-injak, misalnya batang sapu dari ujung jari terus diinjak-injak sampai tumit tadi. Nah nanti balik lagi. Nah berapa lama sapu ijuk Bu yang batang kayunya ya. Jadi ada juga jamaah yang bilang, Ustadz kok nggak ada perubahan, ternyata yang diinjek injuknya, batangnya ya, ya gagangnya ya. Jadi jangan lagi nanti lidi sapunya yang ini, bukan batangnya pegangannya, injek dari ujung jari nah sampai tumit. Nanti balik lagi, berapa lama? 5-7 menit. Kalau itu ibu lakukan malam hari, biasanya besok pagi bangun tidur buang air kecilnya keruh kuning bau. Nah itu detox. Jadi detox murah meriah, nggak usah pakai yang mahal-mahal Bu ya. Jadi pembakaran kotoran di dalam tubuh kita itu sederhana ya, sederhana ya. Dengan apa ya? Dengan tadi cara detoksifikasi dengan batang sapu ya. Udah gitu juga bisa misalnya memainkan mindset pikiran ya, supaya makan gorengan kolesterolnya hilang, tahu Bu? Bisa. Jadi ibu misalnya nih bakwan ya, bakwan pakai bumbu apa biasa Bu yang menarik?
bubur kacang itu ya, kita ambil bawangnya, ini bakwannya, celupin bumbunya yang banyak ya, terus kita pandangin terus. Nah ini main sugesti, pandangin terus. Nah setelah itu ibu minum banyak. Nah jadi ibu minum banyak sambil membayangkan makan bakwan. Loh coba nanti kenyang, nggak kolesterol. Betul. Minum madu juga begitu, kalau awet bisa setahun bu. Buka, bayangin, udah taruh lagi, minum aja setahun 1 kilo. Ya jadi seperti itu. Jadi memang 75% kesembuhan adalah spiritual. Makanya ada yang bertanya, Ustadz saya itu udah konsumsi herbal, udah konsumsi madu, habatus sauda, zaitun dan beberapa sunnah lainnya, tapi kenapa tidak ada perubahan? Pertanyaan saya sederhana ya, seberapa paham ibu tentang madu, seberapa paham ibu tentang zaitun, seberapa paham ibu tentang habatus sauda? Ya saya hanya baca-baca biasa saja. Bagaimana sel di dalam tubuh ibu bisa memberikan respon kalau ibu tidak kenalan dulu sama mereka? Sama bu, ibu itu kalau makan, kenapa bisa ada sugesti belimbing wuluh itu asam ya? Ibu bayangkan belimbing wuluh walaupun tidak ada pasti keluar air liur, karena apa? Sudah masuk sugesti dalam otaknya. Kalau ibu udah bisa merasakan dahsyatnya madu seperti itu lebih dahsyat lagi dengan ibu bayangkan makan antibiotik segala macam. Karena apa? Sudah lekat di dalam tubuh. Makanya ketika dikatakan ada sahabat sakit lambung, Nabi mengatakan minum madu. Balik lagi, perjalanan balik. Jadi itu bukan membenarkan bahwa kita minum madu langsung banyak, tidak. Itu ada proses perjalanan dan waktunya tidak seketika hari itu. Ya, jadi ada perjalanan. Nah, jadi minum lagi. Nah, yang ketiga kali baru bertobatlah karena lambungmu berdusta. Terus ada pemijatan. Tadi kita bicara tentang refleksi sedikit. Nah, terus pemijatan dengan jalur meridian. Meridian itu adalah selaput ya, di mana setiap organ punya pelindung, Bu. Jadi Allah memberikan setiap organ itu adalah pahlawan penjaganya. Jadi setiap makhluk yang Allah ciptakan pasti ada penjaganya. Ya, contoh yang dulu saya sampaikan. Kelapa itu dilindungin dengan serabut kelapanya. Makanya kisah kelapa itu numbuh di Indonesia itu karena itu dari luar, masuk dari laut segala macam. Sama dengan eceng gondok, asalnya dari Brasilia. Dulu menjadi tanaman hias tapi menjadi hama hari ini. Tapi ternyata di akar eceng gondok mengandung satu bakteri yang sangat menguntungkan, pengurai logam berat. Makanya sungai yang ada eceng gondok logam beratnya hilang. Di situ Allah kasih. Ya, di situ Allah kasih. Makanya eceng gondok sangat baik ya untuk mengurai logam-logam berat yang ada pada air. Nah, maka meridian itu adalah satu selaput yang didesain oleh Allah yang bentuknya itu seperti jaring laba-laba. Nah, makanya selalu ditanya kalau anak kita sakit sudah berapa lama sakitnya? Oh 3 baru 4 hari. Nah berarti dia baru jalur meridian yang kena. Kalau jalur meridian itu kata kuncinya sederhana. Yang kena matahari ya, yang kena matahari itu misalnya kita jalan begini Bu, matahari di depan kita, bahasanya sederhananya ya, maka tariklah ke atas. Jadi misalnya kena matahari, kita kan jalan kan nggak ada begini kan, nah jalan pasti begini, maka ini tarik ke atas, digosok aja Bu. Nah yang bagian dalam tarik ke bawah, nah tarik ya, ini tarik semuanya digosok. Nah makanya ketika anak sakit rangkul, gosok ke bawah punggungnya, bukan gosok ke atas ya. Makanya anak tersebut insya Allah pada saat dirangkul lalu orang tuanya menggosok ke bawah, maka reaksi untuk turun panasnya lebih cepat dibandingkan dengan gosok segala macam. Nah makanya tidak boleh bab tentang hijamah ketika bekam kering itu digosok suka-suka. Yang khawatirnya adalah pecahnya pembuluh darah, karena memang udah dialur sama Allah, dibuat desain. Karena kenapa ada hitam, ada putihnya, ada pembatas. Ya, ini sebagai membatasin bahwa ini loh jalurnya.
Ya, jadi gini aja, gosok. Ya, gosok, tekan aja agak keras. Ini turun ke bawah. Ini nanti tarik lagi. Itu terutama pada anak-anak. Itu insya Allah cepat sekali. Ya, nanti kepala tarik ke bawah, dari sini tarik ke atas. Nah, itu adalah bicara meridian. Maka posisinya nanti akan seperti ini. Ini luar, ya, bagian dalam, bagian dalam. Bagian luar, bagian luar. Nah, lalu menelusurinya gampang, Bu. Ya, insya Allah kita akan mudah karena Allah mendesain kita tentang jari-jari kita. Nah, saya selalu mengatakan ini sekarang kita masuk bab, kalau tadi refleksi, ini jalur meridian. Nah, ini masuk yang paling sering menggunakan jari itu adalah Jepang. Maka dikatakan biarlah jari-jari ini mencari sumber penyakit. Itulah kaidah dari namanya shiatsu. Shiatsu itu Jepang. Ya, saya pelajarin semuanya terapi tentang ini, ternyata memang sumbernya itu ya memang teori dari teori kita tentang teori 5 waktu sholat, tahu organ aktif jam berapa itu dari 5 waktu sholat. Nah, makanya orang sering sekali ketika dibekam, misalnya digosok begini aja enak, Bu. Kalau orang dulu kan dikerok ini, wah seger, anginnya keluar. Yang tahu warna angin orang Indonesia, warna angin merah. Ya, orang lain nggak tahu warna angin apa, Indonesia merah anginnya keluar. Ya, nah jadi kita bisa menggunakan jari. Ya, misalnya ini adalah tulang. Ya, kita ambil kira-kira 2 jari kanan 2 jari kiri. Nah, kita ambil seperti ini. Nah, ini kita tekan di pinggiran tulang, Bu. Ya, jadi kalau nggak kuat gini. Nah, kalau nggak kuat ini, kalau nggak gini saya nggak dianterin pulang. Ya, nah ini seperti ini. Ya, nah ini kita tekan begini juga. Ya, nah ini efeknya langsung relaksasi karena ini biasanya lari ke saluran kemih, kandung kemihnya. Ya, ini nah. Nanti kita akan ambil lagi, bisa melebar seperti ini. Ya, nah, ya, udah gitu. Kalau yang sulit tidur, misalnya, yang sulit tidur, nah itu lihat, lakukan di sini, Bu. Oblongata kan dibilangnya kan. Nah, makanya kalau kucing itu, ya kalau ada obat kutu, ya yang paling mudah itu adalah menetesin di lubangnya. Bukan dikasih digosok ke bulunya, tidak, ditetesin ke lubangnya itu, maka respon kutunya mati semuanya. Jangan OI. O mah nggak ada huruf hijaiyah. Ya, kalau I itu merangsang kelenjar endokrin, membuka oksigen ke otak. Iya, jangan O bengong. Ya, tapi I. Ya. Nah, itu di sini lakukan afonnya. Nah, ini tekan begini. Jadi kalau untuk orang yang sulit tidur. Ya. Nah, tadi gas lambung, asam lambung. Tadi ada yang tanya asam lambung ini lagi ngetren. Ya, hampir semuanya rata-rata kena asam lambung. Ya, GERD itu dia dari kepala, dia menguasai dari sini, dari mata menguasai di kepala. Dari kepala telusurin sini, balik. Nah, paling puncaknya itu di sini. Ya, dari sini dia tembus ke dada. Ya, membelah sampai ke kaki. Makanya asam lambung itu hampir semua tubuh dia kuasai. Ya, nah ini kita bisa terapi di depan dulu. Afan, dibuka biar awet muda. Ya. Ya. Nah, jadi kita bisa ambil, bisa dari sini atau 4 jari tangan kita. Nah, dari sini. Nah, ini kita bisa tekan begini. Ke atas. Ya. Ya, sampai pertemuan yang dikatakan oleh Nabi ala Rasul atau umum mugis, yaitu telinganya ini kita tarik pas dibagi 2 kepala puncaknya. Jadi kalau ibu tekan terasa menjalar kemana-mana. Nah, ini adalah posisi di mana seluruh lambung itu menguasai itu. Jadi dari sini dia menjalar ke sini juga, pasti nyetrum kemana-mana. Nah, tapi jangan dicabut, nanti ketawa. Ya. Nah, jadi ini ditekan, ini menjadi sentral. Ya.
Nah, terus kita lihat lagi, biasa di ujung rambut. Nih, ini kita tarik juga ke atas. Ya. Ya. Nah, baru ini kita bagi lagi, Bu. Jadi ujung rambut lagi. Yang paling mudah ngitungnya begitu. Ya, jadi ini kita ambil. Nah. Ya. Iya, capek dia, Bu, nyebut saya. Ya. Nah, untuk anak-anak yang punya bayi, ini yang terutama ibu yang punya bayi, biasa hidung suka mampet. Tapi ini bukan bayi. Cuma kulitnya kulit bayi, Bu. Tapi bayi badak. Ya. Nah, itu bisa manfaatin dua jari kita. Yang pertama, ini kita pijat seperti ini sampai dilekukan ini. Ya. Nah, ini buat yang sinus juga. Nah, tapi di sini diputar. Nah, jadi slamnya itu nanti akan keluar. Nah, jadi untuk bayi kan belum bisa. Nah, jadi nanti akan di sini pencet, langsung diputar di sini lama. Nah, slamnya keluar. Ya, jadi cairannya keluar. Ya, nanti langsung diambil, keluarin, jadi nafasnya lega. Ya. Nah, tinggal kalau yang ada sinus tinggal ambil dari sini. Nah, ini kan tulangnya. Ya, ini kita bisa tekan ngikutin arah tulangnya. Ya. Sampai situ paham? Nah, terus kalau jalur meridian tadi makanya sehat dengan jari kita. Ini adalah jalur paru-paru. Jadi kalau kita lihat dada kita atau puting kita, di atasnya sekitar 2 cm ini adalah titik paru-paru awal. Ya, maka kita bisa tekan dari dada, dari tengah ini kita ambil ke samping aja, Bu. Nah, ini biasa sakit karena dia nyetrum kemana-mana, ya kan? Nah, baru ini posisi tangan begini. Nah, nanti ini yang diterapi, kaki juga jadi ringan. Ya, ini kita ambil di belikatnya. Nah, baru ini nanti dibagi 3. Ini kita bagi 3. Ya, jadi ini dulu. Nanti misalnya bisa tekan seperti ini, Bu. Ini pelan aja juga sakit. Coba aja, Ibu. Nggak mesti harus keras. Ya, ini juga sama. Karena ketika jalur meridiannya kena, sakit sekali. Jadi nggak mesti harus banyak. Nah, kalau di sini misalnya berat, tidak bisa dengan jari kita tekan pakai jempol. Nah. Ya, nah ini kita ambil semuanya 1, 2, 3, 4. Ya, ini kita bagi lagi menjadi 3 seperti tadi, sama. Setelah itu dikunci di sini, baru balik. Ya, ini dibagi 3 lagi. Ya, jadi diambil. Ya, jadi kena sekali kedua. Nah, baru di sela-sela jari masuk bab tentang refleksi tadi, cuman kita menelusurin ini sela-selahnya. Nah, jadi kan ada tulang kecil, kalau bisa dimasukin. Nah, inilah pentingnya ketika mencuci tangan, membersihkan sela-sela, atau ketika berwudu. Ya, jadi tidak berwudu hanya begini saja, tapi bersihkan sela-sela, digosok. Ya. Nah, baru jepit seperti ini, kanan kirinya, atas bawahnya. Kayaknya waktunya nggak cukup nih. Ya, tapi nanti kita tambah untuk sharing. Ya, kayaknya nggak cukup waktunya. Tadi madu udah hampir 1 jam. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ada waktu untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.